Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Wijaya Stanggang dengan NIM 2311411114. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana manajemen konflik yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu yang baru-baru ini terjadi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni pengungsian Rohingya. Kedatangan pengungsi Rohingya pertama kali atau gelombang pertama di Indonesia yaitu pada 14 November 2023 yang terdapat sekitar 1.600 pengungsi yang mendarat di Provinsi Aceh. Maka dari itu sejumlah masyarakat Aceh juga enggan menerima kedatangan pengungsi Rohingya ini, dan banyak masyarakat yang menghendaki pemerintah Indonesia jika harus menerima Rohingya di Aceh harus sesuai dan jelas status orang-orang tersebut mendarat ke Aceh dalam rangka apa, atau dalam kebutuhan apa, atau hanya berlibur atau bagaimana. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bertekad dan berusaha untuk memburu para pelaku penyeludupan orang dan perdagangan, yakni orang-orang yang berperan membawa pengungsi Rohingya hingga sampai ke Indonesia. Adapun hal yang dilakukan Indonesia melalui pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Rohingya, yaitu yang pertama yaitu dengan langkah pendekatan personal terhadap pemerintah Myanmar dengan pola diplomasi government to government. Pendekatan yang kedua yaitu mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik, bukan sekedar kecaman. Yang ketiga, komitmen untuk terus membantu penyelesaian konflik Rohingya. Yang keempat, memfasilitasi pendidikan dan rumah sakit untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya. Di samping itu, adapun manajemen konflik yang dapat dilakukan dalam penyelesaian isu pengungsian Rohingya ini, yang pertama yaitu diplomasi internasional, yang dimana mendorong dialog dan kerjasama antara negara yang berkonflik dengan melibatkan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, yang dimana diplomasi ini dapat membantu menciptakan tekanan politik untuk menemukan solusi yang adil terhadap konflik tersebut. Yang kedua, bantuan kemanusiaan, yang dimana menyediakan bantuan kemanusiaan secara luas untuk memenuhi kebutuhan negara yang sedang terdampak konflik, yaitu atau dapat dikatakan pengungsi Rohingya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Kerjasama ini dapat menyediakan bantuan secara internasional, dapat meredakan ketegangan dan meningkatkan stabilitas di wilayah yang terkena konflik. Yang ketiga, dialog antar negara, mendorong dialog langsung antara negara-negara terlibat, termasuk Bangladesh atau negara asal Rohingya dan negara-negara tetangga seperti Indonesia juga terdampak, salah satunya di Provinsi Aceh. Dialog ini perlu mengatasi isu politik, ekonomi, dan sosial yang mendasari konflik. Yang keempat, penyelesaian akar masalah. Upaya bersama untuk menangani akar masalah konflik, termasuk perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Yang kedua, pengakuan identitas Rohingya dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut inklusif dan berkelanjutan. Yang kelima, bantuan pembangunan. Memberikan bantuan pembangunan untuk memperkuat infrastruktur perekonomian di wilayah terdampak konflik. Hal ini membantu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu konflik. Yang kelima, bantuan pendidikan integritas. Hal ini mendorong program pendidikan dan integritas untuk membantu pengungsi Rohingya dan komunitas lokal agar dapat hidup bersama secara harmonis. Dari beberapa cara di atas, tentu saja bukan hal yang mudah dan dibutuhkan hubungan kerjasama antara konflik dan hubungan dan organisasi internasional juga dibutuhkan dalam hal ini agar manajemen konflik yang dibuat dapat dijalankan sehingga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Sekian dan terima kasih.